Baik teman-teman, kita akan masuk ke 21 sebab lemah iman ke 21. Ya. Lemahnya hubungan antara para penuntut ilmu dengan para ulama. Kata beliau, ini adalah musibah besar yang akibat buruk yang tersebar di mana-mana. Yaitu musibah adanya jurang pemisah antara generasi muda dengan para ulama. Antara para penuntut ilmu dengan para tokoh ulama besar. Yang ada hanyalah mencela, mengkritik, mengungkap kesalahan orang lain. Ini yang terjadi di alam penuntut ilmu biasa. Baru belajar kemarin dan dia belajar dari seseorang. Begitu dia temukan ada guru yang dianggap lebih hebat atau misalnya dia menganggap dirinya sudah cukup ilmunya, dia langsung mencari kesalahan guru yang pertama. Seakan-akan tidak ada jasa dalam hidupnya. La haula wa la quwata illa billah. Padahal dia lupa. Sabda Nabi SAW, Kullu ibnu Adam khatta'un khairu khatta'ina tawabun. Semua anak Adam pasti buat salah. Tapi sebaik-baik mereka justru yang bertaubat. Orang bisa buat salah. Para ulama-ulama juga banyak yang bersalah. Tapi mereka kembali dari pendapat mereka. Kalaupun itu salah. Ini yang unik. Kadang-kadang mereka kerjanya cuma mencela, mengkritik, mengungkap kesalahan orang lain. Sesungguhnya rantai kebangkitan Islam tidak akan baik dan tidak akan rapi kecuali bila para generasi muda menjalin hubungan dengan para ulamanya. Mendekati mereka, mengambil pelajaran dari pengalaman panjang mereka, karena mereka telah menyelami dunia ilmu dan permasalahannya. Mereka telah mengetahui rahasia-rahasia hati dan cara penanggulangannya. Subhanallah, saya kadang-kadang sedih kalau melihat medsos kita di Indonesia. Ini sering saya bahasakan ya. Jadi bagaimana medsos dakwah itu sedikit sekali viewernya, sedikit yang nonton gitu kan, sekian orang. Sementara acara kadang-kadang kosong, tidak berisi sesuatu yang berbau ilmu kah, manfaat apakah gitu. Itu luar biasa ramai. Gitu. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ada jarak antara generasi muda Islam dengan para ulama-ulama mereka. Jika para penuntut ilmu jauh dari guru mereka, lalu dari mana mereka mendapatkan ilmu? Dari mana mereka mendidik diri? Dari mana mereka mengetahui aib-aib dan kekurangan mereka sendiri? Dari mana bisa mereka mengenal Tuhannya? Dari mana bisa mereka meyakini keberadaan malaikat? Dari mana mereka bisa merenungi dan mentadabburi isi ayat Al-Quran? Dari mana mereka bisa mengetahui dan merenungi tentang adanya alam barzah, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada hisab hari kiamat, ada surga dan neraka? Oleh karena itu, kata beliau, Anda sering mendapatkan di dalam kehidupan orang yang konsisten atau istiqamah, ketika mereka menjauhkan diri dari para ulama, Anda akan temukan perpecahan dan kekacauan yang kadang mengancam kelangsungan kebangkitan Islam. Ini subhanallah di zaman kita sekarang banyak sekali. Nah, ini penyakit biasa. Mereka baru belajar sedikit, tiba-tiba mereka menjauh dari guru-guru mereka. Tidak akan mungkin kita bisa belajar teman-teman sekali, dua kali bertemu. 10, 20 kali, 100, 200 kali. Kita tidak akan belajar maksimal dari guru kita kecuali kita belajar sampai mati guru itu. Kalau dia mati, maka ilmu yang dia miliki akan pergi bersama dia. Andalah generasi. Lemahnya hubungan antara penuntut ilmu dengan para ulama merupakan faktor penyebab timbulnya kelemahan sikap konsisten dalam kehidupan beragama. Suatu akibat yang tidak diragukan lagi, dan hal ini akan terlihat dengan jelas kepada mereka yang tidak memiliki hubungan baik dengan para ulama. Tidak pernah tahu namanya ulama ini siapa, karangan bukunya apa, gitu kan. Tidak pernah sama sekali coba mengunjungi mereka, atau minimal rutin mengikuti nasihat-nasihatnya dan menyebarluaskan fatwa-fatwanya misal. Padahal termasuk keselamatan dalam mitologi belajar adalah belajar langsung kepada ulama. Sebab para ulama itu bagaikan bintang di langit yang dapat menjadi petunjuk. Mereka adalah hiasan bumi dan pewaris para nabi. Bagaimanapun angkuhnya seseorang, maka sesungguhnya ia tetap membutuhkan ulama. Dan ia wajib bersikap sopan, menghargai dan hormat kepada mereka, serta menjaga wibawah mereka. Jadi ulama itu luar biasa, orang-orang yang sudah mendahului kita untuk mempelajari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat julukan ulama. Dan mereka juga pastinya orang-orang yang lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah adalah para ulama.